Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Atas penyertaan-Mu saja Tuhan, pada hari ini kami dapat kembali melanjutkan aktivitas kami. Namun Tuhan, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami dengan merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami dalam membaca, mendengarkan, serta memampukan kami dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca bagian Alkitab dari Kolose pasal 3 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Bapak Ibu, minggu yang kemarin kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Ya, kita sebagai orang yang percaya harus bersaksi atas kebaikan Kristus. Karena apa? Karena setiap orang percaya, Bapak Ibu, tidak boleh melalaikan tugas yang paling penting, yaitu tentang bersaksi. Kita tidak boleh berpikir bahwa apabila telah terlibat dalam berbagai pelayanan di gereja, kita menganggap itu sudah cukup dalam melayani Tuhan. Padahal ada satu tugas yang sangat mendasar dan yang harus kita lakukan, yaitu adalah perintah Tuhan bagi para murid-murid atau kita orang percaya, yakni pergi menjadi saksi Kristus. Hidup kita harus menjadi saksi Kristus, di mana kita menjadi anak-anak Allah. Tugas dan panggilan kita untuk menjadi saksi Kristus ini tidak boleh diabaikan, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Menjadi saksi Kristus adalah tugas pokok orang percaya yang harus diemban dan dilaksanakan dalam kehidupan. Karena apa? Karena ketika kita mendengar khotbah hari Minggu kemarin, bahwa kita sudah menerima anugerah keselamatan yang tiada harganya yang diberikan oleh Tuhan. Dan dari anugerah keselamatan itu, Tuhan memberikan kita kehidupan yang baru. Itulah alasan kenapa kita harus menjalankan misi Kristus menjadi saksinya. Dan itu adalah tugas pokok orang percaya yang harus diemban dan dilaksanakan. Karena apa? Karena tugas ini sejatinya bersaksi adalah tugas yang melekat dalam diri orang percaya. Sejak orang tersebut menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai kelak kita dipanggil oleh Tuhan. Kolose menjelaskan bahwa menjadi saksi Kristus haruslah hidup dalam kasih. Dikatakan seperti ini dalam Kolose 3 tadi ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mungkin kita bingung bagaimana caranya kita mau bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Apa yang harus kita perlihatkan kepada orang tersebut? Bagaimana sikap kita dalam bersaksi akan Kristus tersebut? Bapak Ibu, dikatakan bahwa kasih adalah bagian paling penting dalam kehidupan manusia. Sebab apabila kita telah mengalami kasih Kristus, maka sudah seharusnya kita juga membagikan kasih itu kepada saudara-saudara kita. Kita diajak untuk saling mengasihi. Mengasihi yang diajarkan Tuhan juga bukan sebuah kasih yang karena orang lain mengasihi kita. Bukan. Tetapi kita memberikan kasih yang lebih daripada itu, yaitu kasih yang bagaimana kita juga mengasihi orang tersebut
yang bahkan tidak mengasihi kita. Mengasihi orang yang membenci kita memang selalu tidak mudah. Merupakan hal yang tidak mudah bagaimana kita mengasihi orang yang kita bahkan benci, bahkan kita tidak mau melihatnya. Tetapi inilah yang diharuskan Tuhan. Bagaimana caranya kita mengasihi orang tersebut. Bukan mengasihi orang yang betul-betul mengasihi kita juga, tapi bagaimana kita mengasihi orang yang belum tentu mengasihi kita. Namun Tuhan mengatakan bahwa kita mampu melakukannya. Karena apa? Karena kita adalah umat pilihan Allah yang dikuduskannya dan yang dikasihinya. Maka secara tidak langsung Bapak Ibu, Tuhan akan senantiasa campur tangan di dalam kita, bersaksi atas kasih yang telah kita terima berasal dari Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita adalah orang yang berbeda dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Kasih mampu membuat kita melakukan apa yang tidak mungkin kita lakukan sebelumnya. Allah mengajarkan kita untuk menanggalkan cara hidup kita yang lama dan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dan saat ini, marilah Bapak Ibu, ketika kita sudah menerima kehidupan baru yang diberikan oleh Tuhan, kita mau menanggalkan segala bentuk-bentuk hal-hal yang membenci atau melukai hati Tuhan. Dengan cara kita menyebarkan kasih Kristus, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu Bapak Ibu, marilah kita mau bersama-sama berjalan. Marilah kita hidup di dalam hidup yang diperbaharui di dalam Kristus, yaitu adalah dengan kasih. Mengasihi sesama, Bapak Ibu, tidak membuat kita dirugikan. Tapi ketika kita mengasihi sesama, adalah wujud kasih kita juga kepada Allah. Dengan demikian, kita mau melakukan hal itu, sekalipun kita tidak suka dengan orangnya. Kita membenci orang-orang tersebut, atau orang tersebut membenci kita. Kita mau mengasihi mereka sama dengan kasih kita kepada Allah. Mari Bapak Ibu, seperti pesan dalam khotbah minggu kemarin, kita mau diutus menjadi saksi Kristus, yang mana di dalam hati kita, dalam diri kita, ingin mewujudkan kasih Kristus kepada semua orang. Kiranya renungan kita pada hari ini menolong kita dan menguatkan kita untuk dapat berjalan dalam kehidupan yang sangat sulit ini, namun harus menjadi saksi Kristus. Percayalah dan yakinlah Bapak Ibu, bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ada Roh Kudus yang Tuhan sudah perlengkapi untuk kita, menguatkan kita dalam setiap langkah kaki kita menjadi saksi-saksi kebaikan Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah ketika kami mau diutus atau kami memutuskan, Engkau mengutus kami menjadi saksi. Biarlah juga Tuhan, kami mau berjalan, mau menjadi saksi Kristus yang juga mau menyebarkan kasih yang Tuhan telah ajarkan kepada kami dan Tuhan telah berikan kepada kami atas anugerah keselamatan yang kami terima, sehingga kami mengalami kehidupan yang baru. Biarlah ini Tuhan juga dirasakan oleh setiap orang yang ada bersama-sama dengan kami, di dalam lingkup pekerjaan, lingkup keluarga, maupun lingkup teman-teman dan anak-anak kami di sekolah ya Tuhan. Cerminan kami adalah cerminan Kristus. Dan biarlah itu melekat dalam hati kami dan dalam pikiran kami dan iman percaya kami kepada Kristus. Berkati juga kami Tuhan yang sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuntun kami Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan. Dan biarlah apapun yang akan Tuhan sediakan dan siapkan bagi kami pada hari ini,
kami ingin menjalaninya dengan berpegang teguh kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.